Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan bedah salah satu konsep paling fundamental di matematika, yaitu sistem persamaan linear. Kedengarannya mungkin agak berat ya, tapi tenang, saya janji kita akan bahas ini dengan cara yang santai dan gampang dimengerti, dimulai dari sebuah teka-teki sederhana. Oke, kita mulai dari sini, coba perhatikan baik-baik. Ada dua garis lurus di grafik ini, kan? Pertanyaannya simpel aja. Di titik mana persisnya kedua garis ini ketemu atau berpotongan? Coba tebak-tebak dulu aja koordinatnya di mana. Nah, kalau tadi kamu coba cari satu titik yang sama-sama ada di kedua garis itu, selamat. Kamu sebenarnya baru saja memikirkan inti dari apa itu sistem persamaan linear. Teka-teki visual yang kelihatannya simpel ini sebetulnya adalah masalah yang memang dirancang untuk dipecahkan oleh aljabar linear. Oke, sekarang mari kita buat teka-teki ini jadi sedikit lebih formal. Kita mulai dari sudut pandang geometrisnya dulu ya. Jadi gini, setiap garis lurus yang kita lihat itu bisa kita tuliskan sebagai sebuah persamaan matematika. Nah, titik potongnya, satu-satunya titik yang dimiliki oleh kedua garis, itulah yang kita sebut sebagai solusi. Disinilah jembatan antara gambar visual dengan dunia aljabar. Sekarang, yuk kita terjemahkan gambar tadi ke dalam bahasa persamaan dan kita kenalan sama beberapa istilah pentingnya. Jadi, apa sih sebenarnya persamaan linear itu? Gampang banget sebetulnya. Intinya, semua variabelnya, mau itu X, Y, atau Z, pangkatnya cuma satu. Nggak ada tuh yang namanya kuadrat, akar kuadrat, apalagi fungsi-fungsi seperti sinus. Pokoknya lurus-lurus saja, persis seperti garisnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung. Di sebelah kiri, X tambah 3Y sama dengan 7 itu linear. Kenapa? Ya karena variabelnya pangkat 1 semua. Nah, lihat yang kanan. X tambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Ini udah bukan linear lagi. Jelas ya, karena ada pangkat 2-nya. Begitu juga kalau ada sinus atau akar, itu juga bukan linear. Aturannya jelas banget. Lalu, apa itu sistem persamaan linear? Ya gampangnya, ini cuma sekumpulan persamaan linear tadi yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Kita cari satu set nilai untuk variabel-variabelnya yang kalau kita masukkan bisa bikin semua persamaan di sistem itu jadi benar. Nah, bagian yang paling menariknya nih, setiap sistem persamaan linear, nggak peduli serumit apapun, hasilnya tuh cuma ada 3 kemungkinan. Nggak lebih, nggak kurang. Apa aja itu? Yuk kita lihat satu persatu. Kemungkinan pertama, ini yang paling umum kita bayangkan. Garisnya berpotongan di satu titik. Titik yang unik. Artinya, sistem ini punya tepat satu solusi. Cuma ada satu pasang nilai X, Y yang jadi jawabannya. Kemungkinan kedua, gimana kalau garisnya sejajar? Ya, mereka nggak akan pernah ketemu, mau ditarik sampai ke ujung manapun. Artinya apa? Nggak ada titik potong. Jadi sistem ini nggak punya solusi sama sekali. Nah, sistem yang kayak gini biasa kita sebut inkonsisten. Dan kemungkinan ketiga, ternyata kedua garis itu sebenarnya adalah satu garis yang sama. Mereka nempel, tumpang tindih, atau berimpit. Jadi, di mana mereka ketemu? Ya di mana-mana, di setiap titik di sepanjang garis itu. Artinya solusinya ada tak terhingga banyaknya. Dan ini tuh dengan sangat keren mengilustrasikan sebuah aturan penting banget di matematika. Solusinya itu cuma ada 3, 0, 1, atau tak terhingga. Udah itu aja. Nggak ada ceritanya sistem persamaan linear punya misalnya pas 2 solusi. Nggak mungkin. Aturan ini kuat banget dan berlaku mau variabelnya cuma 2 atau jutaan sekalipun. Oke, kalau cuma 2 persamaan sih gampang ya, tapi gimana kalau lebih banyak? Nah, kita butuh senjata yang lebih canggih buat mengaturnya, yaitu matriks. Coba deh bayangin, kamu punya 10 persamaan dengan 10 variabel yang nggak diketahui. Mau cari solusinya pakai cara biasa? Wah, bisa pusing 7 keliling dan gampang banget salah. Komputer kan nggak mikir seperti kita. Mereka butuh data yang rapi dan terstruktur. Jadi gimana dong cara kita menyajikannya? Jawabannya adalah kita bikin jadi simple. Kita buang semua variabelnya, tanda tambahnya, dan tanda sama dengannya. Kita cuma ambil angka-angkanya aja, koefisien dan konstantanya. Terus kita susun jadi rapi dalam sebuah kisi-kisi atau tabel. Nah, tabel angka-angka ini namanya matriks augmented. Anggap aja ini seperti rangkuman super singkat dari semua persamaan tadi. Semua informasi penting ada di sana, dalam format yang rapi banget dan pas untuk diolah oleh komputer atau kita kerjakan dengan aljabar, secara sistematis. Terus, buat apa sih kita repot-repot ngomongin ini semua? Karena, ternyata, teka-teki simpel soal 2 garis yang ketemu ini menjadi fondasi untuk memecahkan masalah-masalah paling kompleks di dunia nyata. Di bidang teknik sipil, misalnya, sistem linear dipakai untuk membuat model bagaimana kendaraan mengalir di jaringan jalanan yang rumit.
Ini membantu para insinyur merancang persimpangan yang lebih efisien dan harapannya mengurangi kemacetan. Setiap kali kamu lihat efek spesial di film, atau bahkan saat ponsel kamu bisa ngenalin wajah untuk membuka kunci, di belakang itu semua ada sistem persamaan linear yang lagi kerja keras memanipulasi jutaan piksel dan data. Di bidang kimia juga kepakai. Para ilmuwan pakai sistem linear untuk menyeimbangkan reaksi kimia. Setiap jenis atom menciptakan sebuah persamaan untuk memastikan jumlahnya sama di kedua sisi. Ini kan seperti teka-teki keseimbangan yang pas banget buat aljabar linear. Dan ini mungkin yang paling luar biasa. Algoritma PageRank legendaris dari Google itu, pada dasarnya adalah solusi dari sebuah sistem persamaan linear yang ukurannya raksasa, dengan ratusan miliar variabel, hanya untuk menentukan halaman web mana yang paling penting. Jadi, lihat kan, kita mulai dari dua garis simpel, ujung-ujungnya membahas cara kerja internet. Sistem persamaan linear itu bukan cuma konsep matematika abstrak, ini adalah alat yang super kuat untuk memahami dan bahkan membentuk dunia kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan alat ini di tanganmu, masalah apa yang akan kamu selesaikan?